Bismillahirrahmanirrahim. Atharut taubati fi majalit tazkiyatin nafsi. Pengaruh taubat dalam mensucikan diri. At-taubatu dawa'un naji'un likulli adawa'in nafsi wa amrodil qalbi. Taubat adalah bagian dari obat yang bekerja untuk penyakit jiwa dan hati. Li'annaha ardatul bil'asi ila halawati ta'ati wal ittikhla'u an ta'atis samumil qatilati allati tafattaka bil qalbi. Karena itu, taubat mengembalikan seorang hamba kepada manisnya kepatuhan dan meninggalkan racun-racun mematikan yang menghancurkan kepatuhan tersebut. Wala'alla abrozan athari taubati fi majali tazkiyati al-athari taliyati. Wahid, tadallulul abdu li rabbi wa tahaqquhu bi sidqil ubudiyatillah. Dampak yang paling menonjol dari taubat dalam hal pensucian diri adalah yang pertama, seorang hamba mematuhi Tuhannya dengan tulus dan memuliakannya. La tatahaqqaqu lin nafsi azzatuha wa sakinatuha illa idza tadallaka khaliquha wa khada'at lahu subhanahu radiyatan raghibatan wa aqbalat alaihi khaifatu wa bidzalik tunalul amni. Kita tidak akan mencapai martabat dan mendapat ketenangan jiwa kecuali kita mematuhi penciptaannya dan tunduk padanya. Kita memujinya dan demikian kita memperoleh perlindungan. Wa yatadzawwaqul muslimu ladzatal munajati li khalqihi azza wa jalla fatashrukun nafsuhu wa yansharahu sadrahu wa tasghirun nayafi ainaihi. Dan saya akan bergabung dengan orang-orang yang khidmat, di mana seorang hamba menyesal dan memohon kepada Allah untuk menerima pertaubatannya dan memaafkan kesalahannya. Wa a'dhamu mawatinil munajati tilka allati yaqbalul abdu fiha ala rabbiha taiban nadiman yatawassalu ilaihi wa yatadarra'u baina yadayhi wa yad'uhu bi khusyu'in wa khushu'in ay yaqbala taubatuhu wa yaghfiru zallatuhu. Apabila seorang hamba bermunajat kepada Tuhannya dengan bersungguh-sungguh, dengan sekuat tenaga, dan menyesali perbuatannya, maka akan menjadi jalan untuk mencapai kepada Tuhannya. Dan dia akan berdoa dengan khusyuk, agar munajat juga taubatnya diterima, dan diampuni segala kesalahannya. Biqaulil Imam Ibni Qayyim rahimahumullah, berdasarkan perkataan Imam Ibni Qayyim rahimahumullah, min mujibati taubatas sahihati kasratu khasitu tahsulu lil qalbi la yashbahuha syai'un qad ahatat bihi min jami'i jihatihi wa alqat baina yadayya rabbihi tarihan dhilalan khasyi'an. Bahwasanya dari taubat yang benar yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sesuatu yang di dalam hatinya tidak ada sesuatu perumpamaan. Maksudnya tidak ada yang menyerupai Allah. Segala amalannya diterima dari segala sisi dan dia akan diterima di hadapan Allah. Kahali abdi janin abiqi min sayyidihi, seperti keadaan Abu Jan Abiq bin Sayyidihi. Fa'akhadha fa'akhdara baina yadayhi walam yajid yanhihi min sautihi walam yajid minhu bada'an wala anhu ghina'an wala minhu mahroban wa alima an hayatahu wa sa'adatahu wa falahahu wa najahahu min ridahu anhu wa qad alima ihtatan sayyidihi bitafasili jinayatihi hadza ma'a hubbihi li sayyidihi wa shiddati hajatihi ilaihi wa amilahu bi dhuf'ihi wa ajzihi wa quwwati sayyidihi wa dhillahi wa izza sayyidihi. Bahwasanya tidak ada kekayaan dan tidak ada kebahagiaan kecuali dari Allah, dan telah diketahui bahwasanya kehidupan, kebahagiaan, kesuksesan ada dalam ridho Allah, dan telah diketahui juga bahwasanya jika seseorang menginginkan
sesuatu harus kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia harus mengakui kelemahan, keistimewaan serta kekuatan juga kekurangannya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Fayajtami'u min hadhil ahwali kasratun wa dhillatun wa khudu'un ma anfu'uha lil ibadi wa ma ajda'iduha alaihi falaysa syai'un ahabba ila sayyidihi min hadhil kasrati wal khudu'i wat tadalluli wal ikhbati wal intorohi baina yadaihi wal istislamu lahu falillahu ma ahla uluhu fi hadhil hal. Maka terkumpullah dari keadaan ini sebuah fragmen penghinaan dan ketundukan, apa yang bermanfaat bagi seorang hamba dan bukan yang terbaik baginya. Bukanlah sesuatu yang paling disukai seorang Tuhan itu berupa asa aluka bi'azitika wa dhali ila rahmatini asa aluka biquwatika wa du'fi wa baghnaka anni wa faqara ilaika wa hadhihi nasiyatil kadhibati khati'ati baina yadaika abdiyaka sawa'in kathirun walaysa li sayyidu sawak la malja wala manja minka ila ilaika as'aluka mas'alata miskin wa abtihala ilaika ibtihala khodi'an zalil wa ad'uka du'ail khaifi dorir su'alu min khudu'at laka rokbatahu wa rogma laka anfuhu wa faldot laka ainahu wa zala laka qalbahu. Berupa fragmentasi, ketundukan, penghinaan, penipuan, pemecatan, dan pasrah atau berserah diri kepadanya. Maka ya Allah, ucapkan yang paling manis dalam hal ini ialah, ini adalah bagian dustaku yang salah di tanganmu. Hambamu yang banyak dan aku tidak akan memilih selain Allah, dan aku tidak akan melarikan diri darimu. Famal lam yajid dzalika fi qalbihi falyataham taubatihi wal yarja ila yashihaha fama as'ab at-taubati sahihata wa ma ashalaha bil lisani wad da'wa. Dan orang percaya yang jatuh dalam ketidaktaatan tidak hanya mampu melakukannya dan kesedihannya bercampur dengan hatinya, tetapi jika seseorang tidak menemukan ini di dalam hatinya, biarkan dia bertaubat dari pertaubatannya dan kembali untuk memperbaikinya. Apa pertaubatan yang paling sulit dan benar? Wal mu'minu alladzi yaqa'u fil masiyati la yubashiruha illa wal huznu mukhalitun liqalbihi walakinna sukara syahrati yahjabuhu an syu'uri bihadzal huzni fa idza ittabahu wa tayaqadu sara dhalikal huznu naran tatajjaju fi qalbihi la yatfi'u lihai biha ila bitaubatin nusuhi allati ta'idu ila qalbi toma niyatihi wa tughsilu ma'alki bihi min adunil ma'asi fal qalbi mithluhu kaliqdarul jadidi tawaqad tahtahan narun sa'atun fatasawwadun fa inna badarat ila ghasliha ittaghsalat min dhalika sawadu wa in taraktaha wa tabakhta fiha marratan marratin al-sawadu fiha hatta tas'abu izalatuha wa taubatihi allati taghsilu sawadal qalbi. Dan orang percaya yang jatuh dalam ketidaktaatan tidak hanya mampu melakukannya dan kesedihan bercampur
dalam hatinya, tetapi gula nafsu mengaburkan dia dari merasakan kesedihan ini. Hati itu bagaikan panci baru yang dibuatnya dibakar api sesaat, kemudian ia menghitam, dan apabila kamu meninggalkan dan memasaknya berulang-ulang, maka akan tampak hitam pada panci-panci tersebut hingga sulit untuk dihilangkan. Maka taubat adalah hal yang dapat membersihkan atau mensucikan hati yang kotor atau hitam. Wa qad asnallahu ala ibadihil musari'ina ilal khairati bi awsafi adidati minha annahum yubadiruna ila taubati wal istighfari duni imhalin walat taswifi taliban li taharati nafsi wa hadaran min sawadil qalbi. Faqala Allah ta'ala fi surah Ali Imran fi surah Ali Imran. Tuhan menguji para penyembahnya yang bergegas melakukan hal-hal yang baik dalam banyak uraian, termasuk bahwa mereka memulai pertobatan dan mencari pengampunan tanpa penundaan atau penundaan untuk mensucikan diri sendiri, dan memperingatkan terhadap penggelapan hati. Asani tathhirun nafsi wan syurahi sadri, penyesuaian diri dan membahagiakan diri. Indama yubadirul muslim ila taubati wa yatahaqqaqu minhun nadamu ala ma farrata wa yatadhallalul khaliquhu da'iyan ay yaghfira dhunubihi fa inna dhalika yu'idu ilaihi thaqatu bi nafsihi ba'da an kana yunfaru minha wa yakarahuha wa yahitta min sya'niha bisababi al-athami allati irtikabuha. Wala syakka anna hadha tahalluri minasyu'uri bidzanbi dafi'u qawiyyun ila takwini shakhsiyatil muslim athaniyatil mutminati allati la tahsa bitawaturi wala ta'tariha al-kabati wal qalqi. Ketika seorang muslim percaya dalam bertaubat dan menyadari akan penyesalan atas apa yang telah ia salah gunakan, merendahkan dirinya kepada Tuhannya, lalu berdoa dan meminta agar dosanya diampuni, karena hal ini mengembalikan kepercayaan dirinya setelah sebelumnya ia menghindari dan membenci dosa-dosa. Ia telah berbuat dosa-dosa, tidak diragukan lagi bahwasanya kebebasan ini dari perasaan dan bersalah, motivasi yang kuat hingga terbentuknya karakter muslim yang tabah dan meyakinkan, yang tidak merasa tegang, tertekan, dan cemas. Wal mu'minu alladhi yaqa'u fil ma'siyati la yubashiruha illa wa huznu mukhalitun liqalbihi walakinna sukara syahwati yahjabuhu an syu'uri bihadzal huzni fa idza ittabahu wa tayaqadha sara dzalikal huznu naron tatajjaju fi qalbihi la yatfi'un lihaibiha ila bitaubatin nusuhi allati ta'idu ila qalbi toma niyatihi wa tughsilu ma'alqa bihi min adunil ma'asi fal qalibu mithluhu kalifadarul jadidi tawaqad taha Waqad awdahal imamu Ibnul Qayyim rahimahullah ma yanalu taibu min athari azimati yataqallabu fi barakatiha faqala at-taubata tujibu lit-taibi atharan ijabatu min
min lil qomati allati la tahsulu biduniha fatawajabalahu min al munajati warliqati waliltofi wa syukrillah wa hamdihi wal rodo anhu ubudiyati akhor fa innahu idza taba ilallahu taqbilullah tubatahu fartabu lahu ala dzalik al-qubul anwa'an minan ni'ami la yahtadil abdu litafasiliha bal yazalu bataqallabu fi barakatiha wa atharuha malam yanqadhaha wa yufsiduha. Imam Ibnul Qayyim, semoga Allah mengampuni dia, mengklarifikasi apa yang diterima oleh orang yang bertobat dari pengaruh besar dalam berkatnya. Dan dia berkata pertobatan membutuhkan efek pertobatan dari makom yang tidak terjadi tanpa mereka. Karena jika dia bertobat kepada Tuhan, Tuhan menerima pertobatannya dan mengaturnya untuk melakukannya. Wa minha anallaha subhanahu wa ta'ala yuhibbuhu taubatan a'dumu farhin wa qadara an jazaa'a min jinsi amalu falal farhati allati yadfiru biha inda taubatan nusuhi wa hadha amru la yahussu bihi ila hayyil qalbi wa amma mayyitul qalbi fa ada ima yajidul farha inda dufzihi bidhanubi wala ya'rifu farhan ghairahu fawazinu idha baina hadhinil farahaini wandur ma yu'aqibuhu farhad dhafira min anwa'in ahzani wal humumi wal dumumi wal masaibi faman yashtari farhatan sa'ata bi'am min abdi wandur ma yu'aqibuhu dul faru bi ta'ati an-nusuhi minal insyarihi damin wan na'i ma wa tayyibil ishi. Bahwasanya Allah yang Maha Kuasa mencintai dengan pertobatan yang tulus, dan ia memperkirakan bahwa imbalannya adalah jenis pekerjaan yang sama. Jadi ia tidak melupakan keikhlasan atau ketulusan yang dibenangkan oleh pertobatan yang tulus. Ini adalah sesuatu yang hanya dirasakan oleh hati. Ia menemukan ketulusan ketika kemenangan dengan rasa bersalah, dan tidak tahu selain ketulusan tersebut. Jadi, seimbangkan antara dua kegembiraan ini, dan lihat apa yang diikuti oleh kegembiraan, dengan rasa bersalah dari berbagai macam kesedihan, kekhawatiran, dan malapetaka. Dan lihatlah apa yang diikuti oleh kepatuhan dan menang, dan pertobatan yang tulus akan keterbukaan yang permanen, dan kebahagiaan dan kehidupan yang menyenangkan. Asalis ar-raju'u wal masara'atu ilal amalil sholihi. Tolong menolonglah dan segeralah melakukan perbuatan baik. Al-ya'sa da'u qatilun wal maridu idza ya'sa min shifa'i tarkud dawa'i wa za'adat ghilaluhu wa amraduhu bima tarihi min kabbati wa bu'sin hatta yaghdu kalmaiti wa in kana ya'ishu bainal ahya'i. Keputusasaan adalah penyakit yang fatal. Jika ia putus asa dari kesembuhan, meninggalkan obatnya dan meningkatkan penyakitnya yang menyebabkan menderita depresi dan kesengsaraan, maka sampai mati, bahkan jika ia hidup di antara hidup dan mati. Wa abdul mudhunubi idza kathirat dhunubuhu wa suddan amamuhu babat taubati an tariqal audati ila rabbihi maqfulun fi wajhihi fa innahu sayusabu bil ya'si wa yanduru ila hayati nadratan
saudaan qaimatan wa takhbu akharu wa maldatu min nuril imani fi qalbihi wa yatahawwalu an insaniyatin allati karamahullah biha ila darajatin akhsa man min biha ima wa yasbahu sharon mustatiran ala kulli min hawlihi. Lidha hadarna rabbuna subhanahu min ya'si wal qunuti min rahmatihi wa amrona an nusari'a ila taubati wan nadami. Dan seorang hamba yang bersalah, jika dosa-dosanya berlimpah dan menghalangi pintu pertaubatan, bahwa cara untuk kembali kepada Tuhannya adalah dalam rasa malunya, maka ia akan putus asa, dan ular itu melihat tatapan hitam gelap dan memudarnya lagi iman di dalam hatinya, dan ia berbalik dari kemanusiaan bahwa Allah menganggapnya lebih rendah dari binatang buas dan menjadi jahat pada semua orang di sekitarnya. Jadi Allah telah memperingatkan kita akan keputusasaan atas rahmatnya, dan memerintahkan kita untuk cepat-cepat bertobat juga menyesal. Walaqad ra'a Muslimun an Abi Sa'id al-Khudri annabiyallah qala kana fi man kana qablukum rajulun qatala tas'ata wa tis'ina nifsan fasa'ala an a'lama ahlal ardi fadulla ala rohiban. Seorang muslim meriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa seorang nabi Allah berkata, siapapun yang pernah ada di hadapan Anda, seorang pria yang membunuh 99 jiwa, ia bertanya tentang yang paling berpengetahuan dari orang-orang yang di bumi, maka ia merujuk pada seorang biksu.